Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Indah rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah pujian ini Tuhan membawa satu kebahagiaan dalam kehidupan kami.
kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesusku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kini kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang selalu menguatkan hati kami. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan. Engkau menolong ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari katakan satu pujian. Hanya dekat Allahku. Yesus Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarlah rohmu yang dalam hidup. Sungguh indah bersama
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kita kembali bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita minta pimpinan Tuhan ada bersama dengan kita di kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita dalam doa. Setiap kami Bapa di surga mempunyai pergumulan yang berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kami masing-masing menyadari kami diciptakan oleh Engkau dengan kondisi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda. Tentu kami pun mengatasi pergumulan kami dengan cara yang berbeda-beda. Namun kami mohon kepadamu ya Tuhan, ada tuntunan daripadamu atas segala pergumulan kami, bagaimana kami melewatinya. Hari-hari ini kami sangat merindukan mujizat-mujizat-Mu atas segala pergumulan hidup kami. Maka biarlah kebenaran firman-Mu menjadi teladan bagi kami, tuntunan bagi kami, untuk kami menantikan mujizat demi mujizat-Mu atas segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami semua. Dalam penyertaan-Mu selalu kami merindukan Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak, Ibu, saudara dan saya tidak pernah lepas dari sebuah pergumulan. Siapapun kita mempunyai pergumulan. Ada yang biasa, ada yang berat, ada yang amat sangat berat. Masing-masing berbeda, dan kita tidak bisa bertukar pergumulan satu dengan yang lain, karena kita punya jalan kita masing-masing. Pengalaman hidup seseorang, kesaksian hidup seseorang belum tentu menjadi dasar bagi kita untuk meniru kesaksian satu dengan yang lain. Maka kesaksian hidup seseorang, pengalaman rohani seseorang bersama dengan Tuhan atas segala mujizat tidak bisa kita sampaikan dalam bentuk pengajaran atau kita menirunya, tidak bisa. Tetapi firman Tuhan menuntun kita dalam banyak hal. Bukan sebuah model, bukan sebuah yang kita tiru, tapi ada prinsip-prinsip yang kita bisa miliki, sehingga kalau orang lain bisa mengalami, kalau tokoh-tokoh firman Tuhan bisa mengalami, kita pun juga bisa mengalami, tetapi dengan cara-cara Tuhan yang indah. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama, ya, langkah iman mempercepat pergumulan hidup kita melalui mujizatnya. Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan yang 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, kisah Bartimius itu telah berulang kali, tentu kita sampai hafal, kita mendengarnya, kisah-kisah ini. Kita juga sudah menggali banyak tentang kisah-kisah ini. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita diingatkan kembali, disegarkan kembali. Ada langkah-langkah iman yang penting yang mempercepat proses mujizat atas pergumulan. Dalam hal ini konteksnya adalah tentang seorang Bartimius, anak Timius, yang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Mari kita lihat tentang langkah-langkah ini. Ada 4 langkah yang penting yang perlu kita pelajari bersama-sama dari kisah seorang Bartimius yang disembuhkan ini. Next, langkah yang pertama kita akan lihat bersama-sama. Langkah ke-1 adalah berharap pada Tuhan. Markus pasal 10 ayat yang 47 kita lihat. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Awal mula seorang Bartimius mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia berharap, dia punya pengharapan. Kalau dari kisah ini, dia pernah mendengar siapa Yesus. Tentu nama Yesus tidak asing lagi bagi mereka. Sudah membuat orang lumpuh berjalan, mujizat-mujizat air menjadi anggur di Kana. Ini orang dibangkitkan, semua sudah mendengar. Dan di masa-masa akhir pelayanan Yesus, tentu suara tentang siapa Yesus, karya-karyanya, mujizatnya sampai ke telinga seorang Bartimius yang buta. Tentu dia berpengharapan. Timing ini adalah timing Paskah, di mana tempat Bartimius ini berada sebagai seorang pengemis yang buta ini. Tempat orang akan ramai berlalu lalang karena ini akan menyongsong Paskah. Tentu dia sudah punya pengharapan. Siapa tahu Yesus lewat, karena semua orang akan menuju ke Yerusalem untuk menyongsong dan merayakan Paskah. Maka yang pertama, sebagai seorang Bartimius yang buta, dia masih punya pengharapan kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, apapun pergumulan kita, salah satu yang penting adalah langkah kita adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah bagaimana kita ini setelah kita berpengharapan, kita tidak pernah berputus asa atas pengharapan kita itu. Kita lihat yang kedua. Ya, tidak mudah putus asa. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Setelah dia punya pengharapan, dia memperjuangkannya dan dia tidak mudah putus asa. Sekalipun dia dilarang, ditegur, tapi pengharapan yang besar membuat dia tidak putus asa. Terus saja dia berkata-kata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Bapak, Ibu, saat kita menghadapi pergumulan, setelah kita mempunyai pengharapan, hal yang kedua yang penting bagi kita adalah jangan pernah putus asa untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun belum dijawab, sekalipun belum terbukti, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang mengerti dan mendengarkan seru doa kita. Lalu langkah yang ketiga apa? Apa yang dilakukan Bartimius ini? Di teladan bagi kita hidup kita masa sekarang ini. Ya, apa? Menanggalkan jubah, kita lihat. Langkah yang ketiga, menanggalkan jubah. Di Markus pasal yang ke-10 ayat 5 bagian yang dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ketika dia diberi kesempatan untuk Yesus memanggil dia, yang dia lakukan dari pengharapannya, dari ketidakputusasaannya adalah dia menanggalkan jubahnya. Tradisi pengemis di masa-masa Yesus perjanjian baru, mereka duduk diam di situ, yang mereka buta, mereka menggunakan jubah.
Tidak banyak yang merawat orang-orang demikian. Di masa-masa itu memang banyak orang buta karena penyakit mata, ada yang karena keturunan, ya. Bahkan juga orang lumpuh dan kusta banyak di masa-masa itu. Tapi yang kita simak di sini ada seorang Bartimius. Itu sama dengan pengemis-pengemis buta yang lain. Dia menggunakan jubah. Jubah itu bisa tempat untuk menghangatkan dia di saat dia kedinginan atau bahkan suasana terlalu panas, itu menutupi dia. Kemudian juga itu bisa untuk menyimpan sedekah yang dia terima. Tentu itu dia akan berdiam di tempat itu dalam waktu yang cukup lama. Di tempat yang nyaman, seakan jubah menutupi dirinya, menjadikan itu sesuatu yang nyaman. Maka secara rohani kita bisa melihat Bartimius melepaskan jubahnya sebagai lambang dia seorang pengemis. Dia tanggalkan itu, kemudian dia berdiri dan menghampiri Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak sama seperti Bartimius. Kita bukan pengemis. Kita bukan juga orang yang duduk diam selalu di depan pintu gerbang seperti di Jericho atau taman kota untuk menantikan seseorang. Bukan. Tetapi kita sama, ada pribadi yang tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Esok pun kita tidak tahu. Hari yang akan datang kita juga tidak tahu. Terkadang kita buta atas pergumulan kita. Bahkan kita tidak mengerti jalan keluar atas pergumulan kita itu seperti apa. Kita kadang-kadang tidak tahu. Seakan semua buntu seperti tembok yang kita tidak bisa melihat jalan keluar atas pergumulan kita. Teladan Bartimius memberikan langkah-langkah iman kita dengan jelas. Yang melepaskan jubahnya. Kita lihat tentang jubah. Apa yang perlu kita lepaskan? Jubah yang ditanggalkan. Apa sebenarnya? Apa yang kita tanggalkan? Apa yang kita pakai? Apa yang perlu kita buang? Karena jubah pada konteks seorang pengemis yang buta ini, kalau dia tidak lepaskan itu akan mengganggu langkah dia untuk menghampiri Yesus. Karena sesegera untuk menghampiri dia. Dia sudah berharap sungguh-sungguh, tidak putus asa. Begitu dipanggil, dia lepaskan jubahnya supaya tidak mengganggu jalan dia. Dia melepaskan itu, dia menghampiri Yesus. Untuk kita menerima mujizatnya, ada banyak hal yang harus kita tanggalkan dalam hidup ini. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang sering kita lupa, kita berpengharapan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita berseru sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kadang-kadang kita lupa menanggalkan beban kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu merintangi kita. Banyak orang berseru dan berharap, tapi tidak mau mengubah dirinya. Dosa, pelanggaran yang ada terus dijalankan. Tapi berserunya kepada Tuhan. Hari ini Bartimius memberikan contoh bagi kita. Tanggalkan beban kita, dosa kita. Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Pemazmur berkata demikian. Maka mari kita belajar. Setelah kita berpengharapan, kita tidak putus asa, letakkan sungguh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa, termasuk dosa-dosa pelanggaran kita. Mari kita terbuka dan kita jujur atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak bisa sombong, hanya kita berseru-seru tapi tidak pernah melepaskan pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, tanpa kita memperbaiki diri kita. Bartimius memberikan teladan bagi kita. Seorang yang buta menanggalkan jubahnya supaya tidak merintangi langkahnya. Maka Bapak Ibu saudara, jikalau kita rindu mujizat terjadi dan bersegera terjadi, langkah iman yang penting adalah tanggalkan dosa yang merintangi hidup kita untuk menerima berkat daripadanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menanggalkan jubah, apa itu? Hampiri Yesus, hampiri Tuhan. Next, kita lihat langkah kemarin menghampiri Tuhan di Markus pasal 10 ayat 50 bagian B.
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus, menghampiri Yesus, menghampiri Tuhan. Banyak orang kalau menghadapi pergumulan bahkan bisa saja justru semakin jauh dengan Tuhan. Banyak orang kalau mengalami masalah semakin menjauh dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu secara terkasih, ikutilah teladan seorang Bartimeus. Saat dia diberi kesempatan berjumpa dengan Yesus, dia menghampiri Yesus. Di hadapan Yesus itulah persoalan Bartimeus selesai. Dia yang buta dijelekkan. Yesus berkata, karena imanmu. Di bagian yang terakhir ayat 52 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada ayat yang kita baca ini, hal yang sangat mendasar adalah langkah iman kita. Maka dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka melihatlah ia. Bartimeus melihat. Dia mempercepat langkahnya untuk menerima mukjizat. Dia tidak menunda-nunda dirinya. Dia berharap kepada Tuhan. Kemudian dia tidak putus asa, terus bersama dengan Tuhan. Dia menanggalkan jubah yang merintang hidupnya. Kemudian yang terakhir, dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghampiri Yesus dengan kesungguhan hati. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, kita sama seperti Bartimeus. Banyak pergumulan yang tidak bisa kita lihat, tetapi Bartimeus menjadi teladan bagi kita bersama-sama. Oleh karena Tuhan, langkah-langkah yang baik yang indah, mari kita melangkah hal yang baik untuk mendapatkan mukjizatnya. Kita lihat ada 4 langkah yang penting kita miliki dalam hidup ini. Melangkahlah berharap kepada Tuhan, melangkahlah tidak mudah putus asa. Kalau ada yang masih putus asa, bangun kembali, hilangkan putus asa. Dan yang ketiga, tanggalkan jubah, beban dan dosa-dosa dalam hidup kita. Yang keempat, menghampiri Tuhan. Nantikan segera mukjizatnya. Kalau Bartimeus bisa mengalami mukjizat, kita semua Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga akan mengalami mukjizatnya. Dan Yesus memberkati kita hari ini, nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada-Nya. Kami masing-masing menghampirimu. Engkau melihat setiap kami, beban-beban hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti bagaimana menyelesaikannya. Tetapi biarlah teladan Bartimeus hari ini mengingatkan kami kembali, menyegarkan diri kami kembali. Untuk kami terus berharap kepadamu ya Tuhan. Kami terus tidak putus asa dalam pengharapan kami bersama dengan Engkau. Bahkan kami terus berani menanggalkan jubah-jubah dosa yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Dosa-dosa yang merintangi kami selama ini. Kami mau menanggalkan semuanya. Dan kami terus akan menghampiri Engkau, Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Kami percaya hari ini ada mukjizat-Mu. Engkau tidak menunda lagi berkat dan mukjizat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kalau Bartimeus ditolong, kami pun semua mengalami pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, berbahagialah Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bahkan sinar terang wajah Tuhan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya.
Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biar Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Amin.